Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, pada suatu malam saat membaringkan badan, pernahkah Anda membayangkan bahwa malam ini adalah malam yang terakhir dan besok pagi telah meninggal dunia? Sungguh tak ada yang bisa menjamin saat kita telah tertidur besok pagi masih bisa bangun lagi. Boleh jadi Allah telah menjemput kita sehingga besok pagi kita pun telah meninggal dunia. Oleh karena itulah, sebelum tidur jangan sampai meninggalkan amalan-amalan yang dianjurkan, agar seandainya kita meninggal dunia saat sedang tertidur, amalan tersebut menjadi amalan husnul khotimah. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari 5 amalan yang dianjurkan dibaca khusus saat akan tidur setiap malam. 5 amalan ini berupa: 1 bacaan doa pendek, 2 bacaan istighfar dan amalan taubat, dan 1 ayat pendek serta sebuah surah pendek. 5 amalan ini adalah amalan-amalan zikir yang hendaknya selalu kita baca setiap malam sebelum tidur. 5 amalan sebelum tidur ini adalah amalan agar Allah menjaga kita selama kita tidur, mengampuni dosa-dosa kita meski ada sebanyak butiran pasir, memberikan husnul khotimah jika kita meninggal dunia, menyelamatkan dari siksa kubur dan neraka, dan kelak termasuk ahli surga. Barang siapa yang mengetahui 5 amalan sebelum tidur ini, maka pastikan para sahabat menyimak hingga menit terakhir. Insya Allah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin, Allahumma amin. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, berikut 5 amalan zikir sebelum tidur yang dianjurkan diamalkan. Amalan yang pertama, membaca surah Tabarok. Rasulullah telah menteladankan, beliau tidak tidur sebelum membaca surah agung ini. Sayyidina Jabir mengisahkan tentang kebiasaan Rasulullah ini sebelum beliau tidur, sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmidzi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulku. Bahwa Rasulullah tidak tidur sehingga terlebih dahulu membaca surah alif lam mim tanzil dan surah Tabarok. Membaca surah Tabarok sebelum tidur menjadi sangat penting, sebab ini amalan penyelamat di alam kubur dan amalan pembela pada hari kiamat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, sebagaimana riwayat yang disebutkan Imam Nasai dalam kitab sunannya, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin man'ahu Allah biha min azabil qabri. Siapa saja yang membaca surah Tabarok setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Bahkan Rasulullah menguatkan lagi bahwa surah Tabarok adalah surah penyelamat dari siksa kubur. Saat ditanya tentang surah Tabarok, beliau menjawab, hiya al-mani'atu
hiya al-munjiyatu tunjihi min azabil qabri. Surah Tabarok adalah surah yang mencegah dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa alam kubur. Beruntungnya orang yang suka membaca surah Tabarok sebelum tidur, kelak akan dibela pada hari kiamat. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah, sebagaimana yang disebutkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, inna suratan min kitabillahi azza wa jalla mahiya illa thalathuna ayatan. Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah, hanya terdiri dari 30 ayat. Syafa'at li rajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathul jannata wa hiya suratu Tabarok. Akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Amalan yang kedua, membaca doa sebelum tidur. Membaca doa sebelum tidur juga teladan dari Rasulullah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah ketika akan tidur membaca doa pendek berikut ini, Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Amalannya ketiga, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Membaca istighfar sebelum tidur sangatlah penting sebagai ikhtiar kita bertaubat kepada Allah. Sebab kita tidak ada jaminan masih bisa bangun lagi setelah kita tertidur. Boleh jadi Allah menjemput kita saat kita sedang tertidur. Nah, jika sebelum tidur kita telah membaca istighfar, lalu Allah takdirkan kita meninggal dunia saat sedang tidur, maka amalan istighfar yang kita baca sebelum tidur akan menjadi amalan husnul khotimah dan dosa-dosa kita telah bersih diampuni Allah sebelum kita tidur. Dalam hal ini para ulama memberikan penjelasan sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah sebagai berikut. Yustahabul istighfaru aidan naumi ma'a ba'dil adayatil ukhra. Disunnahkan membaca istighfar sebelum tidur beserta membaca sebagian doa-doa yang lain. Liyakunal istighfaru khatimata amalihi idza rufi'at ruhuhu. Hal ini agar istighfar menjadi penutup amalnya ketika ruhnya diangkat atau meninggal dunia. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah pernah bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi 3 marrat." Barang siapa yang membaca istighfar berikut ini saat akan membalikan badannya ke tempat tidur, membacanya sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabatil bahri wa in kanat adada waraqis syajari. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya banyaknya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya ada sebanyak jumlah daun-daun pepohonan. Wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya. Meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlahnya hari-hari dunia. Amalnya keempat, membaca Sayyidul Istighfar walaupun hanya 1 kali. Sayyidul Istighfar adalah amalan husnul khotimah dan amalan masuk surga. Sangat baik dibaca walau 1 kali sebelum tidur. Sayyidina Syaddad bin Aus meriwayatkan dari Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah saat memberikan kabar gembira bagi yang suka mengamalkan Sayyidul Istighfar, Rasulullah bersabda,
Siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka tercatat sebagai ahli surga. Demikian pula siapa yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia kelak termasuk ahli surga. Amalan yang kelima, membaca ayat kursi. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi lan yazala ma'aka minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitonun hatta tusbiha." Jika engkau akan berangkat tidur, maka bacalah ayat kursi, maka Allah akan senantiasa menjagamu selama engkau tidur, dan setan pun tidak akan berani mendekatimu hingga masuk waktu subuh. Jadi sebelum tidur, mari usahakan membaca 5 amalan ini. Pertama, membaca surah Tabarak walaupun 1 kali. Yang kedua, membaca doa sebelum tidur 1 kali. Bismikallahumma ahya wa amut, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Dan yang ketiga, membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Kemudian yang keempat, membaca Sayyidul Istighfar walaupun hanya 1 kali. Yang kelima, membaca ayat kursi walaupun hanya 1 kali. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insyaallah barakah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.